والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم وتعليم الفائدة والاستفادة وتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره بالدارين آمين. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang fikih nikah dari kitab Al-Yaqutun Nafis yang dikarang oleh Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Ada namanya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ini ada Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Ini sama-sama pengarangnya dari Hadramaut. Nah, sekarang kita akan membahas fikih nikah dari kitab yang berbeda. Dimulai dari awal, cuma dengan kitab yang berbeda, dengan format yang berbeda, dan dengan pengarang yang berbeda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab yang berjudul Al-Miftah li Babin Nikah. Miftah itu artinya kunci, li Babin Nikah untuk memasuki pintu pernikahan. Jadi ini kitab khusus yang membahas tentang pernikahan. Rata-rata kitab fikih itu kan campur. Jadi fikih ibadah, urusan sholat, puasa, haji, nikah, jual beli. Tapi ini kitab khusus membahas pernikahan. Jadi sangat detail sekali. Dan ini beliau mengarang diambilkan dari kitab-kitab yang besar. Jadi kita tinggal ngambil enaknya saja. Siapa pengarangnya kitab ini? Pengarangnya adalah Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau adalah ayahnya Habib Umar. Habib Umar itu kan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, ini yang ngarang ini adalah ayahnya Habib Umar. Beliau seorang yang alim allamah, yang sangat alim sekali. Di samping beliau itu alim, beliau juga pintar untuk menulis. Kadang-kadang ada orang alim tapi tidak bisa nulis. Orang itu kelebihannya macam-macam. Kadang ada orang alim bisa nulis tapi tidak bisa ceramah. Macam-macam. Saya dulu waktu di Tarim itu punya kakak kelas. Dia pengarang kitab, orang asli Indonesia, tapi bisa ngarang kitab tebel dan dicetak di sana. Tebel. Pokoknya tebel sekitar 200 sampai 300 halaman gitu, berbahasa Arab. Tapi untuk menerangkan ini agak susah. Ceramah juga tidak bisa. Jadi orang itu kelebihannya macam-macam. Ada yang lengkap, pakai pelengkap itu. Jadi dia alim, nulis juga bisa, ceramah juga bisa. Ada orang itu yang ceramahnya enak, tapi sebenarnya tidak alim, biasa-biasa ilmunya. Tapi cara menyampaikannya itu enak. Tapi sebenarnya biasa-biasa. Ada banyak yang lebih alim daripada dia. Cuma orang memang kelebihannya masing-masing. Nah, Habib Muhammad bin Salim ini termasuk orang yang alim, juga pintar untuk menulis, juga pintar untuk ceramah. Ini nurun kepada putranya Habib Umar itu. Nah, Habib Muhammad ini beliau tidak tahu sekarang ada di mana. Beliau wafatnya kapan dan sekarang ada di mana tidak ada yang tahu. Karena waktu itu di negara Yaman ini dijajah sama komunis, semacam PKI seperti itu. Dan waktu itu hari Jumat, waktu sholat Jumat, Habib Umar diajak Jumatan ke masjid. Terus abahnya ini Habib Muhammad ini diculik sama komunis. Dan sejak saat itu Habib Umar tidak tahu keberadaan ayahnya. Waktu itu Habib Muhammad ini hanya meninggalkan ini rida, selendang, kalau istilah orang Indonesia serban. Ini juga serban, padahal lain istilahnya. Rida ditaruh di sebelahnya Habib Umar. Jadi seakan-akan ada isyarat untuk melanjutkan perjuangan. Diculik pada saat itu. Habib Umar masih kecil, saya belum balik, masih kecil sekali.
Jadi tidak tahu waktu itu abahnya itu ada di mana, wafat atau tidak, sekarang ada di mana, tidak ada yang tahu. Ini Habib Muhammad ini. Karena memang penjajahan itu kan pasti nyari orang-orang yang berpengaruh. Termasuk di Indonesia kan kiai-kiai banyak yang dipenjara, banyak yang disiksa, banyak yang dibunuh kan di Indonesia. Di negara-negara lain juga sama. Di Yaman ini juga pernah dijajah. Waktu itu kalau tidak salah yang menjajah itu Portugal atau kalau tidak salah itu. Jadi dijajah. Orang-orang berpengaruh tuh diculik, termasuk Habib Salim itu pernah dipenjara. Menurut satu cerita ini di penjaranya itu ada semacam kayak air begitu. Jadi wajahnya beliau sering dimasukkan ke dalam air situ. Jadi menurut satu cerita, wallahu alam benar apa tidak, kenapa Habib Salim suaranya agak kayak orang pilek seperti itu. Itu tidak lepas dari cerita waktu beliau di penjara. Terlalu sering wajahnya dimasukkan ke semacam comberan gitu. Jadi banyak yang ini mengganggu hidungnya beliau itu. Jadi Habib Salim kan suaranya agak bindeng, agak pilek gitu. Agak ini kayak orang pilek gitu. Nah, Habib Salim. Ada lagi Habib Sa'ad, Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus itu juga pernah dipenjara waktu itu. Nah, waktu dipenjara Habib Muhammad ini, Habib Sa'ad ini tiap hari baca Al-Quran sampai beliau hafal, saking seringnya baca Quran. Saking seringnya baca Quran. Sama kayak kita baca surat Yasin itu, saking seringnya walaupun tidak ada niat hafalan bisa hafal-hafal sendiri. Nah, ini Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, orang yang sangat hebat, menurunkan putra-putra yang hebat dan lingkungan yang sangat hebat sekali. Nah, kita akan baca di sini tabarukan dengan beliau pengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Wa ba'du. Ini akan kita jelaskan kenapa beliau ngarang kitab ini. Faqad sa'alani ba'dur raghibina minal ikhwanis shadiqin an ajma'a ma tajibu ma'rifatahu ala mubashiri aqdin nikah minal umuril lazimati syar'an ala madhhabil imam Syafi'i radhiyallahu anhu fa ajabtuhu ila dhalika wa katabtu hadhil warqat wa sammaituha al-miftah li babin nikah wallahul mas'ul ay yaj'ala dhalika khalisan liwajhil karim amin. Jadi beliau ngarang kitab ini salah satu penyebabnya adalah adanya banyak permintaan dari ikhwan. Ikhwan itu bisa diartikan saudara atau juga bisa diartikan teman atau juga bisa diartikan murid-murid. Ada banyak permintaan kepada beliau untuk mengarang kitab karena mungkin waktu itu kitab-kitab yang menjelaskan tentang fikih pernikahan itu pembahasannya cukup panjang dan ada di kitab-kitab besar. Jadi beliau itu diminta untuk mengarang satu kitab dengan pembahasan yang sangat simpel dan mudah dipahami. Nah, akhirnya beliau itu mengabulkan permintaan mereka, mengarang satu kitab yang kemudian dinamai Al-Miftah li Babin Nikah. Al-Miftah li Babin Nikah. Kitabnya memang sangat kecil, tapi sangat lengkap dan mencakup permasalahan hukum-hukum fikih seputar pernikahan, sangat lengkap sekali. Jadi tujuan beliau ngarang kitab bukan untuk viral atau apa. Jadi murni untuk rata-rata banyak ulama-ulama terdahulu itu yang ngarang kitab penyebabnya adalah karena adanya permintaan dari masyarakat sekitar, dari murid-muridnya, dari teman-temannya, dari saudara-saudaranya. Akhirnya mereka ngarang kitab. Sama seperti kitab Takrib itu. Takrib itu juga salah satu beliau penyebab ngarang kitabnya karena ada permintaan. Ini juga sama, Habib Muhammad ini sama karena adanya permintaan. Ini menunjukkan bahwa betapa semangatnya orang terdahulu dalam hal urusan ilmu. Tidak bisa memahami kitab-kitab yang besar, tidak bisa mencerna kitab-kitab yang keterangannya panjang lebar, akhirnya minta kepada ulama. Kalau sekarang tidak bisa paham ya sudah selesai, tidak mau berusaha. Nah, ini beliau ini mengabulkan permintaan-permintaan mereka, kemudian lahirlah kitab namanya Kitab Miftah li Babin Nikah. Kemudian beliau berharap ayyaj'ala dzalika khalisan liwajhil karim. Semoga apa yang saya karang ini semata-mata ikhlas lillahi ta'ala.
Orang-orang dulu itu ngarang kitabnya bukan karena apa? Ikhlas. Salah satu tanda keikhlasan beliau itu ya sampai sekarang dibaca kitabnya. Karena amal yang dilakukan dengan ikhlas itu akan kekal. Akan kekal. Amal yang dilakukan secara ikhlas itu akan kekal. Orang yang melakukan sesuatu tidak didasari dengan keikhlasan tidak akan berlanjut lama. Tidak akan berlanjut lama kalau orangnya tidak ikhlas. Contoh misalnya ya semoga saya menjadi orang yang ikhlas. Misalnya orang buka kajian atau pengajian atau majelis misalnya, kalau dia dari awal niatnya tidak ikhlas, tidak akan mungkin bertahan lama. Contoh misalnya hari pertama yang hadir banyak, Masya Allah sampai 300-500, sampai bertahan sampai setengah tahun. Setelah itu berkurang jadi 100, setelah itu berkurang jadi 50, setelah itu berkurang jadi 10, setelah itu berkurang jadi cuma 5. Orang kalau udah ikhlas tutup. Kenapa? Ya karena mungkin dia tujuannya untuk agar banyak jamaahnya, atau agar dia itu terkenal, atau agar ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai. Ya sudah, tidak akan mungkin lanjut. Kita bisa meraba diri kita sendiri. Amal apapun yang kita lakukan, kalau tidak berlanjut itu ada yang bermasalah di dalam niat kita. Niat kita ini ikhlas apa enggak? Kalau kita niatnya memang benar-benar ikhlas, maka amal itu akan kekal. Sama seperti yang dilakukan oleh Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Sampai sekarang masih kekal, masih bisa dinikmati oleh banyak orang, dan bahkan menular kepada putra-putranya. Siapa yang tidak kenal Habib Umar bin Hafid? Yang manfaatnya, yang santrinya itu bukan cuma dari Besuki, Sumber Malang, Melandingan, bukan. Santrinya dari berbagai penjuru dunia. Paling banyak orang Indonesia. Katanya orang Indonesia paling kuat hubungannya dengan Hadramaut karena paling banyak santri di sana. Dimanapun itu, mau di pondoknya Habib Umar, di pondoknya Habib Salim, mau di Universitas Al-Aqaf, paling banyak orang Indonesia. Paling banyak orang Indonesia. Santrinya Habib Umar ini dari Indonesia, dari Afrika, dari Eropa, dari Amerika, dari Pakistan, dari Arab sendiri, dari Mesir, dari Syria, dari Sudan, hampir semuanya ada. Ini manfaatnya orang ikhlas, dididik dengan keikhlasan. Dan bahkan pernah waktu itu, menurut satu cerita, ada turis dari Jepang berkunjung ke Tarim. Niatnya cuma apa ya? Ya cuma berkunjung, pengen tahu, penasaran Tarim itu seperti apa. Kemudian masuk di pondoknya Habib Umar. Belum ketemu sama Habib Umar itu, baru masuk. Kemudian setelah itu berikrar punya keinginan yang sangat kuat untuk masuk Islam pada saat masuk di pondoknya Habib Umar itu. Masih belum diceramai sama Habib Umar itu, masih belum. Sangat hebat sekali. Nah, bahkan di sana ada salah satu santrinya Habib Umar asli Amerika yang sekarang menjadi syekh di Amerika, terkenal itu, jenggotnya agak merah, terkenal itu. Siapa namanya saya lupa namanya. Waktu itu saya masih belajar di sana, tahu itu. Dan dia istiqomah, rajin hadir majelis, rajin di masjid-masjid, sudah berkeluarga itu. Dan bahkan itu mulai belajar dari nol dan bisa lancar berbahasa Arab. Belajar dari nol dan lancar berbahasa Arab. Kita tidak usah kecil hati. Mungkin saja kita bisa mengalahi orang yang sudah lama belajar kalau ada keinginan yang sangat kuat. Bahkan bahasa Arabnya sangat lancar, melebihi orang-orang yang sudah lama belajar. Orang Indonesia saja kalah bahasa Arabnya. Jadi sebenarnya bahasa itu ya urusan praktek. Jangan dibayangkan kita yang pernah belajar lama di sana kemudian pulang bahasa Arabnya lancar. Tidak mesti. Kadang-kadang ada yang tidak bisa. Karena memang tidak praktek. Kalau orang praktek itu cepat. Tapi kita rata-rata pahamnya karena sering mendengarkan. Jadi kalau mendengarkan orang ceramah bahasa Arab, insya Allah 90% paham. Tapi suruh ngomong, tidak kira lancar kalau tidak terbiasa. Ini kelemahannya orang Indonesia. Sukanya kalau di sana kumpul sama orang-orang Indonesia. Jadi akhirnya tiap hari ngomongnya ya Indonesia.
sebagian teman-teman kita ada yang kumpulnya sama orang asli Yaman, sama orang di luar Indonesia. Akhirnya tiap hari ngomongnya bahasa Arab, karena ngomong bahasa Indonesia kan tidak kira paham gitu. Nah, ini terkait dengan keikhlasan beliau sangat luar biasa. Ada Habib Umar, ada Habib Ali masyhur, kakaknya Habib Umar itu luar biasa juga itu. Pemimpin mufti di Tarim itu. Pemimpinnya beliau, ketuanya. Kalau di Indonesia mufti itu kayak semacam MUI. Ketua MUI. Itu hanya jabatan yang paling rendah dari kakaknya Habib Umar, Habib Ali masyhur itu. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan makna nikah. Apa itu yang disebut nikah? Secara bahasa dan secara syara. An-nikahu lughatan adh-dhammu wal wat'u. Nikah secara bahasa adalah adh-dhammu, mengumpulkan, wal wat'u dan wati. Tahu wati? Ya. Apa wati? Berhubungan suami istri itu namanya wati. Wa syar'an, adapun secara syara, aqdun yatadhammanu ibahatu wat'in bilafdhi nikahin aw tazwijin aw tarjamatihi, yaitu sebuah akad yang menyebabkan diperbolehkannya wati. Akad dengan apa? Dengan lafadz nikah atau tazwij atau terjemahnya. Jadi antara laki-laki sama perempuan itu kan hukum asalnya tidak boleh wati kan? Ya tidak boleh. Kapan bisa boleh wati? Ketika ada akad. Akad apa? Akad nikah. Karena akad nikah itu akad yang memperbolehkan orang untuk mewati seorang perempuan yang asalnya tidak boleh. Itu namanya nikah. Dengan apa? Dengan menggunakan lafadz nikah. Misalnya ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka, siapa namanya? Bimahri miliun rupiah halan. Saya nikahkan, saya kawinkan kamu dengan putri saya yang bernama Siti binti dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Nah, itu namanya nikah. Dengan lafadz nikah, ankahtuka wa zawwajtuka atau tazwid, pokoknya yang keluar dari kata nikah atau tazwij, tidak harus seperti yang saya sebutkan tadi, atau terjemahnya juga bisa. Ini orang-orang hati-hati karena memang nikah dengan kawin itu kan hampir sama maknanya, makanya ditaruh semuanya. Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan putri saya Fatimah dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Itu namanya nikah. Dan ini sudah kita bahas di dalam kitab Yaqutun Nafis pada pembahasan yang sebelumnya. Kita akan bahas pembahasan yang lain. Arkanun nikah. Rukun nikah ada berapa? Ada 5. Arkanun nikah khamsatun. Ini versi kitab Al-Miftah dengan versi kitab Al-Yaqutun Nafis sama. Khamsatun ada 5. Pertama, zaujun. Ada calon suami. Tidak ada calon suami, mau nikah sama siapa? Mau nikah sama bayangan-bayangan itu. Harus ada calon suami. Kedua, wazaujatun, calon istri. Seorang laki-laki mau nikah, tidak ada calon istrinya, nikah sama siapa? Nikah sama guling. Nikah sama tiang itu. Ya harus ada mempelai laki-laki, harus ada mempelai perempuan. Yang ketiga, wali. Wali di sini jangan diartikan wali-wali yang wali Allah, bukan. Ini wali nikah. Ya anggap saja orang tua, walaupun wali itu nanti banyak orang tua gitu. Harus ada walinya. Jadi nikah tanpa wali tidak sah. Kadang-kadang ada sudah kadung suka, tidak direstui sama orang tuanya, akhirnya nikah tanpa wali. Ini kan berarti tidak ada syarat wali, maka nanti nikahnya tidak sah. Kecuali nanti ada pembahasan khusus terkait permasalahan, walaupun tanpa wali itu nanti bisa menjadi sah pernikahannya. Tergantung nanti alasannya kenapa wali tidak menyetujui, itu kenapa. Nanti ada pembahasannya sendiri. Kemudian ada syahidani. Apa syahidani? 2 saksi. Harus ada 2 saksi.
Kalau nikah sendiri, misalkan kamu saya nikahi dan saya kawini sekarang juga dengan mas kawin uang 1 juta rupiah. Kemudian yang ini bilang saya terima, ya tidak bisa. Tidak ada saksi, walaupun walinya ada, tetap tidak bisa. Menurut madhab Syafi'i, yang kita bahas adalah madhab Syafi'i. Kemudian ada sigot. Apa sigot? Sigot ya ucapan pada saat akad nikah. Kemudian yang akan kita bahas sekarang, wadhifatu mutawalli uqudil ankihah, tugas orang yang menangani akad nikah. Apa yang harus dilakukan orang yang akan menangani akad nikah? Ini penting. Ini sangat penting karena jika ini tidak diperhatikan maka nanti bisa berakibat, bisa jadi nikahnya tidak sah, atau nikahnya sah tapi nanti berdosa. Ini sangat penting sekali, harus diperhatikan bagi orang yang akan melangsungkan akad nikah, terutama sebagai petugas yang akan menikahkan. Ini sangat penting untuk diperhatikan. Kata Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, yang bagi li mutawalli uqudil ankihati idza tuliba minhu ayyubashira aqdun nikahi sawa'un kana huwal wali aw kana safiran mahdhan ayyas'ala qabla mubasyaratil aqdi an umurin minha ayyas'ala aniz zaujati hal ya bikrun aw thayyibun. Orang itu ketika mau menikahkan, baik yang menikahkan itu wali maupun wali ini mewakilkan kepada orang lain, misalkan mewakilkan kepada petugas KUA misalnya, atau mewakilkan kepada tokoh agama setempat, memasrahkan kepada ustadz atau kepada kiai. Kan ada juga ya wali yang pasrah untuk menikahkan anaknya, pasrah kepada siapa? Kepada ustadz atau kepada kiai atau kepada habaib. Ini harus diperhatikan. Salah satu yang harus diperhatikan, harus bertanya dulu anak yang akan dinikahkan ini, anak ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Anak yang akan dinikahkan ini harus ditanya dulu, dia masih perawan atau janda. Oh, ini penting. Loh, nanti apa tidak tersinggung? Soalnya ini akan berkaitan erat dengan sah dan tidak sahnya nikah nanti. Karena ada pembahasan khusus. Ya pastinya tanyanya itu ya dengan bahasa yang tidak menyinggung. Mohon maaf, ini saya tanya misalnya, ustadznya, ada orang datang ke ustadz, ustadz saya minta tolong, ini sekitar seminggu lagi anak saya mau melangsungkan akad nikah, saya ingin ustadz yang menikahkan sebagai wakil saya. Ustadznya harus tanya, anaknya masih perawan atau janda? Soalnya begini, nanti kalau kita tidak tahu nanti berkaitan dengan hukum, bisa jadi nanti takutnya tidak sah, karena nanti hukumnya berbeda-beda antara perawan dan janda. Orangnya biar tidak tersinggung, itu harus ditanya dulu. Pertanyaan yang walaupun tidak wajib seperti ini, cuma kalau tidak tanya takut sembrono. Walaupun nanti bisa jadi itu sah, tapi takutnya sembrono, akhirnya akadnya tidak berkah, tidak barokah. Apa efeknya kalau anak itu perawan atau janda? Dan siapa yang disebut perawan? Kalau perawan menurut versi kita kan, siapa perawan itu? Orang yang belum nikah kan ya? Orang yang belum nikah. Kalau janda? Orang yang sudah nikah. Tapi menurut versi fikih tidak seperti itu. Siapa yang disebut perawan? Fal bikru, perawan atau gadis. Milih perawan atau janda. Kalau perawan lebih menawan, kalau janda lebih menggoda katanya. Fal bikru hiyallati lam tazul bikaratuha biwat'in bi allam tazul aslan au zalat bi ghairi wat'in kasaqtatin wahiddati haidin. Perawan itu adalah seorang perempuan yang selaput keperawanannya masih ada. Yang masih ada. Lam tazul bikaratuha biwat'in, belum pernah diwati. Selaput keperawanannya, tahu selaput keperawannannya? Setiap perempuan ada selaput keperawanan. Itu masih ada karena apa? Karena memang belum diwati. Itu namanya perawan. Paham enggak? Paham yang perempuan, selaput keperawanan paham ya? Ya, itu kalau masih ada karena masih belum diwati itu namanya perawan. Atau misalnya
dia memang tidak diwati memang, tapi itu hilang, jebol atau apa namanya? Hah? Apa? Dia pernah jatuh, atau karena memang headnya agak frontal, headnya itu agak ekstrim gitu, sampai hanya menjebol selaput keperawanan itu, maka itu juga masih disebut perawan yang seperti itu, walaupun sudah tidak punya selaput keperawanan, itu masih dikatakan perawan. Atau memang dari lahir dia tidak punya, terlahir dalam keadaan dia tidak punya selaput keperawanan. Ya ini bisa dipahami sendirilah, yang perempuan kan lebih paham itu. Jadi perawan itu bisa jadi terlahir dalam keadaan tidak punya selaput keperawanan. Yang kedua, dia memang punya selaput keperawanan tapi hilang, tapi disebabkan bukan karena wati, disebabkan karena jatuh, atau mungkin dia itu ini punya hobi goes, akhirnya kena sadelnya itu akhirnya kan bermasalah, itu jebol. Atau memang disebabkan karena keluarnya darah head yang sangat kuat, sehingga menyebabkan selaput keperawannya itu hilang, tapi itu masih bisa disebut perawan. Kemudian yang kedua, janda itu siapa? Sayyib itu janda. Hiya manzalat bikaratuha biwat'in, yaitu orang yang hilang keperawanannya sebab wati. Jadi janda di dalam versi fikih itu bisa jadi dia sudah menikah, bisa jadi dia belum menikah. Pokoknya ada orang yang selaput keperawanannya itu hilang disebabkan karena wati, karena hubungan suami istri, baik itu melalui hubungan yang halal maupun yang haram. Yang haram apa contohnya? Zina. Orang yang sudah terjadi kecelakaan zina, dia sudah bisa disebut sayyib, janda. Nanti hukumnya berbeda. Jadi janda di dalam versi fikih itu belum tentu orang yang sudah menikah, bisa jadi belum menikah tapi sudah pernah berhubungan, baik berhubungan yang halal maupun berhubungan yang haram. Atau wati syubhat. Wati syubhat ya tidak halal tidak haram. Tahu wati syubhat? Keliru. Ya kan, tinggal di satu rumah, yang menikah dalam satu rumah itu 2 orang, pas salah masuk kamar. Yang ini misalnya kamarnya Siti, yang ini kamarnya siapa ya, Fulanah begitu. Ini suaminya mestinya masuknya ke sini, ternyata masuknya ke sini, ini kan salah. Namanya wati syubhat. Ini tidak bisa dihubungi halal, juga tidak bisa dihukumi haram. Ya namanya syubhat, tengah-tengah antara halal dan haram. Maka yang seperti itu terjadi, maka sudah disebut sayyib, janda. Nah, ketika kita sudah tahu ini perawan atau janda, jika misalnya perawan, fa in kanat bikron, jika itu perawan, jazalil abi wal jaddi faqat duna ghairihima min sa'il awliya'i tazwijuha ijbaran walau qabla bulughiha. Kalau ini perempuan ini masih perawan, wali itu boleh menikahkan paksa kepada anak gadisnya. Ini beda nanti. Boleh menikahkan paksa kepada anak gadisnya ketika dia masih perawan walaupun belum balik. Itu boleh memaksa. Rata-rata orang tua itu boleh memaksa anaknya karena rata-rata masih perawan. Jadi orang tua itu sudah punya hak penuh ketika memang anaknya masih perawan. Beda nanti ketika anaknya sudah janda. Kalau anaknya masih perawan, orang tua berhak memaksa untuk menikahkan anaknya. Pilihannya orang tua siapa? Itu mestinya anak secara fikih harus ikut apa kata orang tua ketika anak masih perawan. Tapi ketika memenuhi syarat-syarat.
Dan yang boleh memaksa hanya ayahnya dan kakeknya. Kemarin kan urutan wali itu kan banyak. Tapi dalam hal kasus seperti ini yang boleh memaksa adalah ayahnya dan kakeknya. Jadi anak perempuan yang masih perawan itu harus ikut apa kata ayahnya. Mau dinikahkan umur berapa, mau dinikahkan sama siapa, itu apa kata ayahnya, apa kata kakeknya kalau ayahnya tidak ada. Tapi jika memenuhi syarat. Ini juga penting. Apa syaratnya? Syaratnya ada 7. Yang pertama, bisyurutin. Pertama, kauniz zauji kuf'an. Calon mempelai laki-laki harus sekufu. Tahu sekufu? Sepadan, selevel, sederajat. Kalau menikahkan, orang tua menikahkan anaknya yang masih perawan tapi tidak selevel, tidak sederajat, maka nanti akad nikahnya tidak sah. Contoh, putri seorang kiai misalnya ya, kira-kira sederajat enggak dengan anaknya orang biasa? Enggak. Itu dalam hal orang tua itu mestinya boleh memaksa. Tapi syaratnya, kalau anaknya masih perawan boleh dipaksa nikah dengan siapapun, tapi syaratnya harus sekufu, selevel. Harus level. Misalnya putrinya itu dari keluarga terpandang, dari keluarga guru misalnya. Kemudian calon laki-lakinya dari keluarga orang-orang petani misalkan, kuli bangunan. Selevel enggak? Enggak selevel. Enggak boleh, tidak sah menikahkan yang tidak selevel. Walaupun orang tua boleh memaksa, tapi tidak sah, harus selevel. Boleh memaksa anak yang belum balik atau memang dia masih perawan untuk menikahkan, orang tua menikahkan, tapi harus selevel, sederajat, sepadan. Contoh lagi, syarifah. Orang tua yang punya anak syarifah itu tidak boleh dengan semena-mena dinikahkan sama orang biasa. Tidak boleh, karena tidak selevel. Tidak boleh, harus nikah sama Habib. Kalau syarifah itu harus nikah sama Habib. Walaupun juga ada pendapat juga yang memperbolehkan, cuma kita harus lebih berhati-hati, kita beradab sama Rasulullah. Jadi harus selevel kalau memaksa. Tapi nanti ketika anaknya ini walaupun tidak selevel, tidak sederajat, tidak sekufu, kalau anaknya mau tidak apa-apa. Nah, tadi itu kan dipaksa harus level. Tapi kalau tidak selevel dan anaknya mau, tidak apa-apa, lain lagi urusan. Misalnya putrinya kiai dinikahkan sama orang biasa, tapi dia masya Allah alim, hafal Quran, hafal hadis, pokoknya alim, pintar baca kitab. Kalau anaknya mau, tidak apa-apa. Tapi kalau anaknya tidak mau dan dipaksa karena tidak selevel, tidak sah akad nikahnya. Paham maksudnya? Memaksanya itu diperbolehkan ketika memenuhi syarat. Dan memenuhi syarat ini bisa hilang ketika anaknya mau. Kecuali yang kasus syarifah. Walaupun syarifah ini mau berkenan menikah dengan orang biasa, ini tidak sepantasnya untuk dilanjutkan. Cari yang lain saja. Cari yang Habib saja. Begitu. Cari yang Sayyid saja. Itu lebih aman, karena memang kita menghindari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kita nyari yang lebih berhati-hati. Tapi kalau selain syarifah, kalau anaknya mau silakan. Orang yang perempuan keluarga kaya terpandang, kemudian yang laki-laki keluarga biasa, keluarga miskin, ini kan tidak selevel kan? Tidak selevel. Tapi kalau anaknya mau, tidak apa-apa. Paham? Ini syarat pertama. Syarat kedua, musiron bimahril misli. Seorang calon suami itu harus punya uang sebesar mahar misil. Mahar misil itu ya mahar standar, mas kawin standar. Contohnya gimana? Contohnya begini,
Misalkan ada seorang perempuan, dia mau nikah, dia punya saudara, punya kakak, atau punya sepupu, atau punya siapa yang sudah nikah. Itu rata-rata mas kawinnya berapa? Itu kan biasanya hampir sama itu, sekeluarga itu. Mas kawinnya itu rata-rata berapa? Maka nanti ketika laki-laki ini sudah punya uang sebesar itu, maka dia boleh untuk menikah dengan perempuan ini yang masih perawan ini. Boleh dipaksa ketika laki-lakinya punya uang sebesar mahar misil, mahar standar. Cuma nanti wanita yang akan dinikahi ini harus dilihat dulu. Misalnya contoh ya, dia punya kakak, dia sudah nikah, kakaknya mas kawinnya uang 1 juta, gitu. Berarti mahar standarnya itu 1 juta. Maka orang tua boleh memaksa anaknya yang masih perawan untuk menikah ketika si laki-laki ini punya uang sebesar mahar misil. Kalau tidak punya, tidak boleh, tidak punya hak untuk memaksa, kecuali anaknya mau. Beda lagi kalau mau ya. Nah, ini nanti juga terjadi perincian. Kalau misalnya kakak sama adiknya ini lebih cantik adiknya, ini pastinya maharnya harus dinaikkan. Kakaknya 1 juta, adiknya kok kayaknya lebih cantik, ya tambahi sedikit. Kakaknya 1 juta, tapi lebih pintar adiknya, ya tambahi sedikit. Tingginya lebih tinggi adiknya, tambahi sedikit. Begitu, ini pertimbangan juga ini. Maka ketika nanti orang tua masih punya anak gadis, boleh memaksa anaknya ketika memenuhi syarat itu. Ketika tidak memenuhi syarat, maka tidak sah. Hati-hati, tidak sah akad nikahnya menurut mazhab Syafi'i. Jadi tidak harus kaya, si laki-laki tidak harus kaya, yang penting punya uang sebesar mas kawin itu. Yang penting punya uang sebesar mas kawin itu. Mas kawin mahar misil, mahar standar. Walaupun nanti yang akan dibacakan pada saat akad nikah itu bisa jadi melebihi atau kurang dari mahar misil, tidak apa, tidak ngefek gitu. Paham ya? Misalkan mahar misilnya, mahar standarnya itu 1 juta. Ternyata waktu akad disebutkan 1.500.000. Dia punyanya cuma 1 juta, ya tidak masalah. Ya cuma nanti kan dia masih berhutang gitu. Syarat yang ketiga, laisa bainahu wa bainaha adawatun la dhahiratun wala batinatun. Adawah la dhahirah wala batinah. Antara calon suami dan calon istri tidak ada permusuhan secara dhahir dan secara batin. Kalau antara calon suami dan calon istri ada permusuhan secara dhahir, apa itu permusuhan secara dhahir? Allati la takhfa ala ahli mahalliha, yang sudah viral. Ini antara laki-laki sama perempuan ini punya musuh bebuyutan ini. Maka orang tua tidak berhak untuk menikahkan anaknya secara paksa, walaupun anaknya masih perawan, tidak boleh. Ya nanti mau jadi apa anaknya? Dinikahkan sama calon suami yang punya permusuhan dengan anaknya. Kalau secara batin, permusuhan secara batin ya yang tidak banyak diketahui orang. Yang tidak banyak diketahui orang, hanya diketahui berdua saja atau diketahui sama keluarganya. Baik secara zahir maupun secara batin permusuhannya, kalau antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ada permusuhan baik zahir maupun batin, orang tua tidak boleh memaksa anaknya walaupun anaknya masih perawan. Paham? Nah, ada yang ketinggalan. Tadi kufu itu sepadan. Sepadan itu kriterianya apa? Orang bisa dikatakan selevel itu kriterianya apa? Selevel, sederajat, sepadan. Itu kriterianya apa? Pertama dari segi nasab. Nasab. Tahu nasab ya? Orang yang nasabnya tinggi tidak selevel dengan orang yang nasabnya rendah. Putrinya kiai tidak selevel dengan orang yang biasa. Ini urusan pernikahan ya. Beda dengan inna akramakum indallahi atqakum, itu urusan lain.
Sebenarnya tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang biasa. Putra kiai maupun putra orang biasa, yang membedakan adalah takwa. Ini permasalahan lain, jangan dicampur-campur. Ini urusan pernikahan, jangan dicampur-campur. Jadi harus senasab, nasabnya harus sama-sama bagus. Jadi misalnya putrinya kiai yang masih perawan boleh dinikahkan paksa, tapi harus dengan putranya kiai, harus. Kalau tidak dan putrinya tidak mau, tidak sah. Ketat ini, paham ya? Anaknya ustadz dinikahkan secara paksa, ini kan boleh kan ya kalau masih perawan, tapi ternyata dinikahkan sama orang yang pekerja bangunan, tidak sah karena tidak selevel, nasabnya tidak sepadan, tidak sederajat, kecuali anaknya mau. Ini lain permasalahan. Kemudian pertimbangan yang kedua dalam segi hal kufu ini, sepadan, selevel, sederajat ini adalah salamatun minal uyubil musbitati lil khiyar, selamat dari cacat-cacat yang memperbolehkan untuk khiyar. Ini dalam hal urusan jual beli. Contohnya apa? Gila misalnya, putrinya tidak gila. Ini kan orang tua pahamnya, oh saya kan boleh memaksa anak saya untuk menikahkan, tapi dia tidak baca syarat-syaratnya apa. Harus sekufu. Gila sama tidak gila sekufu apa enggak? Tidak boleh dinikahkan sama calon mempelai laki-laki yang gila, tidak sekufu, itu namanya. Gila beneran ya, bukan tergila-gila. Gila beneran. Tidak boleh. Ini tidak sekufu. Orang gila sama orang yang tidak gila. Tapi sekarang banyak orang gila berkeliaran di mana-mana. Orangnya waras tapi agak gila itu. Gila macam-macam. Gila dunia, gila jabatan, gila harta, gila kedudukan. Sudah banyak orang-orang gila berkeliaran di mana-mana. Bahkan banyak ustadz-ustadz yang gila, banyak kiai-kiai yang gila. Sudah banyak orang gila berada di mana-mana. Rumah sakitnya hanya dihuni orang-orang yang sangat sedikit, rumah sakit jiwa. Tapi sebenarnya kalau kita teliti, gila yang makna yang sebenarnya terlalu banyak orang gila. Kalau tidak gila itu tidak asik katanya, harus gila. Nah, itu pertimbangan yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, harus merdeka. Sekufu itu harus merdeka, sama-sama merdeka. Kalau putrinya merdeka dan dinikahkan dengan budak, maka tidak sah, dipaksa tidak sah. Ini sudah tidak kita bahas karena sudah tidak ada budak. Yang keempat, ini kufu sederajat selevel itu berhubungan dengan hirfah. Hirfah itu profesi. Kalau profesinya tidak sama, misalkan dia anak orang PNS misalnya, satunya pegawai swasta, ini kan tidak selevel ini. Orang tua kan boleh maksa anaknya, tapi harus selevel. Ini syarat awalnya, kecuali anaknya mau, suka sama suka, ini masalah lain. Tapi kalau anaknya tidak mau, tidak sah Pak, tidak sah. Oh, tapi saya lebih tahu ini lebih manfaat untuk anak saya, tetap tidak sah. Kalau anaknya tidak mau, harus selevel. Jangan lihat acara-acara sinetron di TV, harus selevel. Kemudian yang kelima, iffah. Iffah itu artinya adalah itu adil, tapi yang dimaksud adil di sini adalah tidak fasik. Siapa itu fasik? Orang yang pernah melakukan dosa besar, itu fasik. Atau orang yang terlalu sering melakukan dosa kecil. Atau orang yang tidak menjaga wibawa, muru'ah, itu dalam istilah bahasa Arab. Itu namanya dia sudah fasik. Anaknya perempuan terjaga, orang tuanya beralasan, ini saya kan berhak untuk memaksa menikahkan anak saya karena dia masih perawan. Iya betul, tapi jangan kepada orang yang fasik, karena anaknya tidak fasik. Anaknya terjaga, masya Allah, solihah, hafal Quran, sholatnya terjaga. Calon suaminya berandalan, tak sholat, pernah judi, pernah zina, pernah minum. Tidak sekufu, tidak boleh memaksakan. Kalau dipaksakan, akad nikahnya tidak sah. Akad nikahnya tidak sah.
kecuali anaknya mau, tapi itu anaknya tidak waras, itu namanya. Anaknya itu gila itu. Masa mau orang kayak seperti itu. Nah, kemudian setelah itu mana tadi? Salamatun minal uyub. Salamatun minal uyub. Selamat dari siksa, dari cacat-cacat tadi itu, termasuk gila. Kemudian judam itu penyakit kusta. Kalau ada putrinya yang masih perawan, boleh menikahkan paksa dengan laki-laki yang penting tidak punya penyakit kusta. Atau baros itu belang, itu juga tidak boleh. Kenapa? Ya karena memang nanti khawatir tertular. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, untuk calon suami dan calon istri. Ada yang hanya berlaku untuk laki-laki saja. Ada 2 syarat. Yang pertama, jab itu kemaluannya terpotong. Kemaluan laki-lakinya terpotong. Jadi orang tua punya anak gadis yang masih perawan, kan boleh memaksa untuk menikahkan kan ya. Tapi tidak boleh dengan laki-laki yang terpotong kemaluannya, mau diapakan itu. Tidak boleh dipaksa. Kalau misalnya anaknya mau, wah ini sudah solihah tingkat internasional itu. Kan tidak mungkin punya anak nanti. Ya tidak apa-apa kalau dia mau. Tapi 1001 itu. Yang kedua, unnah itu impoten. Dia memang punya kemaluan yang laki-laki tapi tidak bisa berfungsi. Maka orang tua tidak boleh memaksakan anaknya untuk dinikahkan dengan orang seperti itu, walaupun dia masih perawan. Akan saya simpulkan secara umum, ternyata sudah hampir jam 7, nggak kerasa. Jadi secara umum orang tua itu boleh menikahkan paksa anaknya yang masih perawan, tapi dengan memenuhi syarat. Yang pertama harus sekufu, selevel, sederajat. Kalau tidak selevel tidak boleh, tidak sah kecuali anaknya mau. Yang kedua syaratnya, si calon suami itu harus punya uang sebesar mahar misil, mahar standar. Kalau tidak punya, tidak sah akad nikahnya. Yang ketiga syaratnya adalah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tidak ada permusuhan secara dohir dan secara batin. Dan yang keempat, ini belum, yang keempat, antara mempelai perempuan dan antara walinya tidak ada permusuhan secara dohir. Jadi antara ayah dan putrinya tidak ada permusuhan secara dohir. Secara dohir yang banyak diketahui orang, sudah viral. Kalau ada permusuhan secara dohir, maka tidak sah untuk menikahkan putrinya walaupun masih perawan. Gitu. Ini sebenarnya masih banyak pembahasan karena ini sudah jam 7 dan saya pasti jam 7 terakhir. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.